Dia memintaku untuk bergabung dengannya untuk makan siang hari ini. Iya, Nona. Kenapa? Ana hanya menyampaikan apa yang dia dengar dari Kilian, jadi sulit mendapatkan jawaban darinya. Setelah kencan opera, Kilian meluangkan waktu bersamaku setiap hari. Awalnya, aku hanya senang melihat sisa-sisa kencan itu. Tapi setelah 3 hari, aku mulai bertanya-tanya. Menggerutu pada diri sendiri tidak akan memberikan jawaban apapun. Jadi, aku memutuskan untuk bertanya padanya saat makan siang hari ini. Kilian muncul di waktu yang tepat. Bagaimana kabarmu, Kilian? Sepertinya itu sapaan yang canggung untuk pasangan suami istri. Ya, benarkah? Berbeda denganku yang merasa canggung waktu duduk di sampingnya, Kilian duduk di hadapanku dengan wajar. Jadi, bagaimana dengan kesibukanmu membantu pekerjaan Renon akhir-akhir ini? Dia begitu santai menanyakan kabarku, sehingga aku bertanya-tanya, apakah akulah orang yang aneh karena merasa canggung dalam situasi ini? Ini seperti apa yang kamu lihat ketika kamu datang ke sana. Aku mendapatkan pekerjaan dari Renon, aku melakukannya, dan aku menyelesaikan semuanya. Maksudmu tidak ada percakapan? Ya, biasanya aku juga tidak melakukannya. Tapi Renon sepertinya suka diam dan fokus saat bekerja. Lalu aku teringat apa yang dia katakan tentang Renon saat dia memelukku. Menurutku, dia mengatakan sesuatu seperti, apakah kamu menangis seperti ini di depan Renon? Dan tahukah kamu betapa nakalnya itu? Tidak mungkin. Kamu masih mengira aku menggoda Renon? Aku bertanya dengan gugup. Mulut Kilian tertutup rapat seolah itu jawaban yang benar. Aku benar-benar ingin mengatakan tidak mungkin. Tetapi aku memiliki pertanyaan yang tidak dapat aku pelajari tanpa bertanya. Kilian, apakah kamu cemburu? Mendengar kata-kata itu, Kilian memelototiku. Apa yang kamu bicarakan? Lagi pula, kamu adalah istriku. Jadi mengapa aku harus iri pada Renon? Iya, tentu saja. Tapi, lalu kenapa kamu menanyakan hal itu padaku? Apa maksudmu? Nah, malam sebelum kita pergi ke opera, kamu menyebutkan bahwa aku menangis di depan Renon. Dan iya, memang begitu. Tapi bagaimana kamu bisa tahu itu? Apakah kamu memata-mataiku? Garpu dan pisaunya yang tadi memotong daging ayam terhenti. Dia memang memata-matai ya? Aku tidak menyangka kamu punya hobi memata-matai. Tidak seperti itu. Oh ya? Baiklah, anggap saja begitu. Aku memelototinya seolah aku mengerti segalanya. Dan pipi Kilian memerah. Itu benar-benar suatu kebetulan. Aku baru saja akan masuk dan itu kebetulan terjadi. Dan aku tidak berpikir itu tempatku untuk menyelah. Untuk apa yang terjadi, kamu malah membuatku benar-benar terlihat seperti pelacur. Itu, Kilian, apakah kamu cemburu? Aku terkikik dan menggodanya, terhibur dengan ekspresi bingung Kilian. Dia tiba-tiba menatap mataku dan menjawab dengan suara serius. Iya, sebenarnya aku cemburu. Hah? Apa? Ya, rumor tentangmu sangat buruk. Dan bahkan pria dan wanita paling suci pun bisa sedikit terbawa suasana setelah menghabiskan begitu banyak waktu berduaan. Jadi, aku sedikit khawatir. Hah? Awalnya, kupikir itu karena aku mengkhawatirkan Renon. Tapi kemudian aku sadar, iya, kurasa aku sedikit iri pada Renon. Saat dia selesai berbicara, udara di sekitar meja kami terasa sangat sunyi, sehingga aku bisa mendengar suara air liur mengalir ke tenggorokanku. Apakah itu memuaskan rasa penasaranmu? Ah, iya. Ya, sebaiknya kamu selesaikan makanmu. Makanannya sudah dingin. Itu benar. Jantungku berdebar aneh di dadaku, dan nafsu makanku pun hilang. Namun aku memaksakan makanan itu masuk ke mulutku agar tidak menunjukkan kecanggungan. Apa yang salah dengan dia? Rupanya kencan opera tersebut adalah awal dari sesuatu yang drastis. Tiba-tiba dia menjadi begitu jujur. Tapi bagiku entah bagaimana dunia ini bekerja, perubahannya lebih membingungkan dan mencurigakan daripada yang bisa aku terima.
Sepertinya ini saat yang tepat untuk menanyakan apa yang selama ini ingin kutanyakan. Kilian, ya, ada apa denganmu? Apa yang kamu bicarakan? Kilian sepertinya memutuskan untuk membiarkannya begitu saja, tapi aku tidak mau. Menghabiskan waktu bersamaku, jujur padaku. Apa salahnya? Bukankah itu yang dilakukan pasangan suami istri? Aku mengatakan ini karena kita bukan pasangan normal, jadi jangan mencoba untuk mengalihkan perhatian. Dia meletakkan peralatan makannya dan berkata, "Aku hanya berpikir aku harus mengenalmu lebih baik." Untuk mengenalku lebih baik, aku akui ini sudah terlambat dan aku sudah bersikap kekanak-kanakan. Tidak, bukan begitu. Aku ingin mengenalmu meski baru sekarang. Tentu saja aku tidak mempercayaimu sepenuhnya karena kamu masih menjadi tersangka nomor 1 dalam kasus-kasus masa lalu. Jadi begitu. Tetapi sekarang menurutku itu mungkin bukan kamu. Dan aku berharap itu bukan kamu. Ekspresi kesedihan yang aneh muncul di mata Kilian. Jantungku berdebar kencang, meskipun dia tidak mengatakan dia memilih untuk mempercayaiku. Cahaya harapan semakin terang. Aku pikir aku mendengar nyanyian doa bergema dari suatu tempat. Kilian kini menyatakan bahwa dia ingin mengenal Edith Ludwig yang asli untuk menghilangkan prasangka buruknya terhadapku. Ini saja sudah meningkatkan peluangku untuk bertahan hidup. Terima kasih, Kilian. Itu bukan sesuatu yang harus kamu ucapkan terima kasih padaku. Sebenarnya, menurutku aku berhutang maaf padamu. Perubahan yang terjadi membuatku bertanya-tanya, apakah pria ini adalah pria yang sama yang mengambil cincin kawinnya dan memakainya sendiri karena dia tidak ingin menyentuhku sama sekali? Aku sudah sampai sejauh ini. Hatiku membengkak karena bangga dan aku merasa ingin menangis. Jadi, aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu di masa depan. Apa? Maksudku, jika kita ingin mengenal satu sama lain, kita harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan aku tidak ingin melewatkan satupun kebiasaan kecilmu. Maksudmu? Biar ku katakan dengan cara lain, pengawasan atau obsesi? Apakah ada yang salah dengan itu? Tidak, tentu saja tidak. Aku tersenyum cepat sebelum tatapannya beralih kembali ke kecurigaan. Aku masih tidak tahu apakah menghabiskan lebih banyak waktu bersama Kilian akan menjadi racun atau obat bagiku. Tapi dadu sudah dilempar. Ya, mari kita berharap yang terbaik. Setidaknya dia akan bersikap ramah padaku. Periode observasi dimulai sebagai upaya bagi Kilian untuk lebih mengenalku. Tetapi juga sulit bagiku untuk membiasakan diri. Aku membawakanmu kue tart stroberi dari Peridot. Maukah kamu memakannya bersamaku? Kilian mulai menawariku tawaran yang sama yang telah aku tolak. Tentu saja, kali ini aku tidak bisa menolaknya. Itu adalah kue tart stroberi dari Peridot yang aku lewatkan. Rasanya kayak mau meninggal. Kue tart yang terkenal itu sama lezatnya dengan rumor yang beredar. Aku tidak tahu bagaimana mereka membuat isiannya, tapi rasanya seperti campuran stroberi, krim kocok vanila, dan sedikit keju yang rasanya bisa aku makan selamanya. Di mana kamu belajar mengatakan itu? Ups, apakah itu terlalu kasar? Tapi tidak ada cara untuk menggambarkan betapa lezatnya ini. Aku tidak menyadari kamu sangat menyukainya. Peridot menjual beberapa jenis kue tart selain yang ini. Dan jika dia ingin kamu coba, aku akan memesankannya untukmu. Apapun boleh, kecuali kue tart persik. Ucapan ngasalku itu membuat Kilian terdiam dan melihat ke atas. Ngomong-ngomong, kue persik itu pai persik. Apakah kamu yakin kamu tidak meracuni dan memakannya? Tentu saja tidak. Aku tidak akan makan racun hanya karena aku gila. Aku tidak suka sakit. Rasa sakit yang sepertinya menekan bagian dalam diriku membuatku berkeringat dingin hanya dengan memikirkannya sekarang. Kilian melihat ke dalam cangkir tehnya dan berbicara pelan lagi. Menurutku itu tidak mungkin dan tidak seharusnya terjadi. Tapi apakah itu karena pelayan itu? Aku berhenti sejenak di tengah mengiris kue tart.
Kalian sepertinya sedang merencanakan sesuatu, tapi sungguh menakutkan karena tidak tahu bagaimana hal ini akan kembali menghantuiku nanti. Tapi tidak peduli bagaimana ceritanya, yang terbaik adalah menceritakan kepadanya tentang kesulitanku jika aku ingin bertahan hidup. Itulah sebabnya aku tidak bisa memberitahunya sampai aku memenuhi kondisi pengecualian ketiga. Aku mengiris sepotong kue tart sebagai penegasan. Aku ingin mengangguk, tapi kendala menghalangiku untuk sekedar menggerakkan kepalaku ke atas atau ke bawah. Mengapa kamu mau melindungi keluargamu setelah apa yang mereka lakukan padamu? Apakah karena menurutmu aku tidak bisa melindungimu? Aku bahkan tidak ingin kamu melindungiku, asal jangan menggorok leherku. Aku menghela nafas, tapi aku tidak ingin membuat suasana menjadi berat di sini. Aku berkata dengan suara ringan. Aku tidak pernah menutupinya, tidak pernah. Pikirkanlah Kilian, aku tidak pernah melakukannya. Mata Kilian sedikit menoleh ke samping dan diam di sana, seolah sedang memikirkan masa lalu sebelum kembali menatapku. Lalu, kenapa kamu tidak mengatakannya saja dengan lantang? Ada beberapa hal yang tidak bisa aku bicarakan. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Ini pasti cukup membuat frustasi bagi Kilian, tapi aku juga sama frustasinya dengan dia. Untungnya, Kilian tidak mendesakku untuk meminta jawaban lebih lanjut, tapi malah memberiku anggukan kecil. Jadi maksudmu suatu hari nanti aku akan tahu jawabannya? Terima kasih atas pengertiannya. Ya, aku tidak bisa menyiksa istriku hanya karena aku ingin tahu. Apakah kamu benar-benar harus membuat analogi itu? Jangan gugup, aku bukan orang biasa yang akan mendasarkan penilaianku pada apa yang keluar dari mulutmu. Jadi maksudmu kamu akan secara aktif melakukan pemeriksaan latar belakang? Selama kamu memiliki integritas, kamu tidak akan mempermasalahkannya, bukan? Tentu. Kilian dan aku saling tersenyum dan meminum teh kami. Keesokan harinya, Kilian yang mengatakan dia harus berangkat kerja mampir ke kamarku sebelum jam 3 sore. Sudah lama sekali aku tidak keluar mencari udara segar, jadi kenapa kamu tidak ikut jalan-jalan denganku? Kilian, bukankah kamu bilang kamu punya pekerjaan? Oh, aku terlambat untuk menyambutmu. Istriku, aku kembali. Kilian menyeringai dan menyapaku, dan aku harus mengalihkan pandanganku seolah-olah aku akan dibutakan. Aku berharap dia menyalakan sesuatu seperti lampu hazard saat dia meninju jantungku, sehingga aku bisa mempersiapkan diri. Sekarang, bolehkah aku mengajakmu jalan-jalan? Oh, baiklah. Ya? Serahlah. Aku tergagap, meletakkan tanganku di lengan yang diulurkannya. Angin sepoi-sepoi terasa sejuk, namun matahari masih terasa terik sejak akhir musim panas. Tapi ada angin sejuk di bawah naungan pepohonan. Di kehidupanku sebelumnya, aku tetap tidak akan hidup tanpa AC. Tapi di sini pasti lebih sejuk daripada di Seoul. Apakah kamu masih berjalan-jalan di pagi hari? Iya, kecuali cuacanya buruk atau aku sedang tidak enak badan. Sejak aku sakit karena Sophia, aku kembali jalan-jalan pagi. Itu adalah cara yang bagus untuk memulai hari dengan pikiran jernih. Tapi bukan perjalanan itu sendiri yang ingin ditanyakan Kilian. Apakah kamu masih memata-mataiku? Itu, aku minta maaf jika itu menyinggung perasaanmu. Sebaliknya, jika kamu ingin melihat tubuhku, kenapa kamu tidak melihatnya saja daripada mengintip? Senyuman nakal tersungging di sudut mulut Kilian. Ya ampun, mantan perjaka ini beraninya mengejek seorang veteran. Tapi itu berbeda. Apa bedanya? Kilian, kamu memiliki ketampanan yang berbeda saat kamu memegang pedang dibandingkan di tempat tidur. Aku membisikkan bagian di tempat tidur di telinganya dan perlahan daun telinga Kilian mulai memerah. Aku menyukai cara otot punggung, bahu, dan lenganmu bergerak saat kamu menggenggam, mengulurkan, dan mengayunkan pedang. Dan aku tahu kamu telah berlatih keras dalam waktu yang lama. Meskipun wajahnya panas, Kilian tidak repot-repot menghentikanku. Namun, dia melontarkan beberapa pernyataan yang tidak perlu. Sepertinya kamu mempunyai standar yang cukup ketat dalam mengamati tubuh pria.
katanya. Ya, sama seperti kamu memiliki kesukaanmu sendiri dalam mengamati tubuh wanita. Bagi seseorang yang menyukai Lizzie yang langsing, Kilian cenderung terobsesi dengan bagian tubuhku yang menggairahkan. Disadari atau tidak, wajah Kilian kini terlalu memerah untuk berkata-kata. Dia bisa menjadi sangat aneh ketika diprovokasi. Lalu tiba-tiba dia menjadi kaku dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu selama ini memata-mataiku?" Aku berasumsi kamu juga pernah melihat Cliff. Oh iya, karena kalian kan selalu berarti bersama. Begitukah caramu melihat tubuh Cliff juga? Kamu tidak bisa membuat hal yang sudah jelas menjadi seakan tidak terlihat. Mata Kilian berubah tajam. Aku bertanya-tanya mengapa dia melampiaskan rasa cemburunya padaku jika dia menyukai Lizzie. Tapi jika aku mengakhiri kencan ini dengan perasaan yang terluka, itu akan berbahaya ke depannya. Jadi aku harus melepaskannya. Tentu saja milikmu adalah yang paling kusukai. Aku suka otot yang bulat dan kencang. Sejujurnya otot Cliff sedikit lebih kencang. Berat badanku cenderung bertambah ketika aku sedikit malas. Tapi pantatmu sedikit lebih kencang. Ups, aku terpleset ke dalam pembicaraanku sendiri. Entah kenapa aku menyeret topik pembicaraan ke bagian bawah tubuh. Aku diam-diam menurunkan tanganku yang aku angkat seolah ingin meraih sesuatu. Kupikir itu dadaku yang kamu suka. Apakah itu ternyata pantatku? Hah, kamu nakal. Apa-apaan ini? Dadamu? Aku menggelengkan kepalaku tak percaya. Tapi mata Kilian berbinar-binar dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kita pasangan bukan? Kita bisa saling menatap dada dan pantat dengan percaya diri. Itu... Panasnya kini juga meningkat hingga ke tengkukku. Aku berharap kita bisa berhenti membicarakan topik ini sekarang. Angin sepoi-sepoi sudah mulai dingin. Tapi ini kan masih musim panas. Ya, ini sedikit panas. Aku mengipasi diriku sendiri, senang dengan perubahan topik. Sampai kalian meraih pinggangku dan menarikku mendekat. Berbisik, "Ayo kita bersihkan keringatnya, oke?" Apa? Saat aku berdiri di sana dengan tercengang, dia memanggil seorang pelayan di kejauhan dan memerintahkannya untuk segera menyiapkan air mandi. Dan saat pelayan itu lari, Kilian terus berjalan sambil memeluk pinggangku seolah tidak terjadi apa-apa. Tepat 15 menit kemudian, pelayan itu menyiapkan air mandi. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang lebih mirip pasangan sekarang? Kilian meraih pinggangku dan mengarahkanku menuju mansion. Tuntutan suamiku sepertinya semakin hari semakin melampaui batas. Secara pribadi, aku bersyukur atas hal itu.